Yang di YouTube juga sudah nyala. Saya mau ngetes dengan share screen dulu. Halo, suara saya kedengeran nggak? Yang sudah hadir di ruang meeting kita, silakan nyalakan mic-nya. Kedengeran nggak suaranya Budian? 4 menit lagi kita mulai ya. Halo. Kedengeran ya? Oke. Kedengeran, Bu. Baik. Sebentar, porsinya ketinggian. Saya tukar dulu. Oke, 1 menit lagi. Yang di YouTube juga sudah nyala. Saya mau ngetes dengan share screen dulu. Oke, saya kirim di grup dulu. Kita akan segera mulai. Halo. Supaya teman-teman yang belum bergabung segera bergabung ya. Yang sudah hadir di ruang meeting kita, silakan nyalakan mic-nya. Kedengeran nggak suaranya Budian? 4 menit lagi kita mulai ya. Baik, tepat pukul kedengeran ya? 8. Kita mulai saja ya, anak-anak. Saya tukar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dinyalakan. Ya, silahkan dinyalakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh dinyalakan mic-nya dan juga videonya supaya tidak terlalu sepi senyap selama kondisinya memungkinkan, dalam artian tidak ada suara-suara yang mengganggu di belakang kalian. Oke ya, terima kasih Erik. Boleh dinyalakan kok Erik. Di grup dulu, kita akan segera mulai. Hari ini tanggal 20 November 2020 bergabung. Kita akan melaksanakan pertemuan kita ke-15 untuk mata pelajaran informatika. Baik, seharusnya ada 19 kali pertemuan, tapi kita beberapa waktu di hari Jumat kita mulai saja ya. Ada tanggal merah ya, jadi beberapa pertemuan itu hilang. Oke, nggak apa-apa. Nah, pertemuan kita kali ini kita masih akan membahas tentang computational thinking, kegiatan kita. Sofiana, bisa tenang dulu. Oke ya, boleh dinyalakan mic-nya dan juga videonya supaya kita kali ini nanti kegiatannya kalian akan kondisinya mendapatkan 3 dalam hal dari saya dalam pertemuan meeting ini, kemudian kalian mengerjakan seperti biasa. Oke ya, terus kita akan segera membahasnya. Nah, setelah selesai pertemuan kita 30 menit, lalu kalian silakan 20-nya. Di sini kita akan melaksanakan pertemuan ke-15 untuk mata pelajaran. Halo, Mbak Vira. Baik, seharusnya kayaknya lebih memungkinkan kalau di kali pertemuan saja ya, kita beberapa waktu di hari Jumat. Kita mulai saja ya. Nanti kalian merah ya, mengerjakan penugasan 3 itu. Kalian bisa akses linknya di Microsoft Teams kalian. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Live Worksheet untuk penugasan 3 kegiatan kita. Karena ini aplikasi suara lagi ya, kayaknya memang nggak memungkinkan. Oke ya, nah gini serama videonya supaya kita kali ini nanti kegiatannya kalian akan jadi karena ini yang live dari itu adalah dalam pertemuan aplikasi yang kalian tidak berbayar, jadi nanti ada limited, ada batasan. Setelah membahas peserta nanti akan menutup boxitnya. Nah,
nanti kalau kalian mau mengakses, misal kalian sebagai peserta ke 101 mau mengakses nggak bisa, nanti silakan japri saya akan rilis link yang kedua, soal yang sama tapi link yang berbeda untuk 100 peserta berikutnya. Demikian seterusnya sampai tidak ada yang mau mengikuti penilaian harian ketiganya. Begitu ya, jadi 100 Microsoft Team kalian. Oke, nah kita seperti itu nanti. Nah, sekiranya saja kita akan mulai pertemuan kita kali ini, yaitu dengan mengerjakan soal. Nah, soalnya nanti ada ya, 3 soal saja. Nah, silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya seperti biasa. Nanti jawabannya ditulis di kertas dulu. Dan ini tidak benar salah aplikasi yang bahas semuanya. Tidak ada penilaian untuk 3 soal yang kita bahas di dalam meeting. Jadi jangan khawatir nanti kalau ditanya jawabanmu apa gitu. Tidak mau menjawab karena salah data. Kita pede saja. Begitu ya. Silahkan sudah disiapkan alat tulisnya, kita segera saja mulai. Saya akan share tampilannya peserta berikutnya. Demikian seterusnya sampai tidak ada yang mau mengikuti penilaian harian ketiganya. Oke, begitu ya. Jadi 100 sudah kelihatan di layar kalian tampilannya. Nah, kita seperti itu nanti. Nah, kita saja akan membahas mulai dari 3 bahasan yang berbeda, yaitu dengan mengerjakan soal. Nah, soalnya nanti baik ini adalah soal yang 3 soal saja. Nah, silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya seperti biasa. Nanti jawabannya ditulis di kertas dulu. Dan ini tidak benar salah aplikasi yang bahas. Tidak ada penilaian untuk 3 soal yang kita bahas di dalam meeting. Jadi jangan khawatir nanti kalau ditanya jawabanmu apa gitu. Tidak mau menjawab salah data. Kita pede saja. Begitu ya. Silakan sudah disiapkan alat tulisnya. Segera saja mulai. Saya akan share tampilannya peserta berikutnya. Demikian seterusnya sampai tidak ada yang mau mengikuti penilaian harian ketiganya. Oke, begitu ya. Jadi 100 sudah kelihatan di layar kalian tampilannya. Seperti itu nanti. Nah, kita saja akan membahas mulai dari 3 bahasan yang berbeda, yaitu dengan mengerjakan soal. Nah, soalnya nanti baik ini adalah soal yang 3 soal saja. Nah, silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya. Baik ya, soal nomor 1 hampir habis waktunya. Menentukan jalan. Ya, soal yang pertama ini kita masih dengan tema menentukan rute, tapi di sini diberi pembobotan. Gitu. Jadi tidak hanya menentukan rute mana, tapi juga bobotnya berapa untuk setiap jalan yang ditempuh. Nah, ini soal yang kedua. Ini adalah tentang optimalisasi. Jadi kita akan mengerjakan sebuah pekerjaan di mana ada perhitungan-perhitungan dan kita akan memaksimalkan pekerjaan kita. Baca baik-baik soalnya, pahami, kemudian kerjakan. Jadi memang kesulitan kita dalam mengerjakan soal-soal pemecahan masalah seperti ini biasanya karena kita tidak mampu memahami apa perintahnya. Begitu. Jadi pahami dulu perintahnya.
Oke, jangan buru-buru ya, waktunya masih cukup lama. Kalian bisa sambil perhatikan itu lingkarannya yang hitam dan merah. Kalau semuanya sudah merah, berarti nanti waktunya habis. Masih cukup lama ya. Saya ingatkan lagi, perhatikan dan pahami dulu soalnya. Yang tidak tampil gambarnya, apa karena tampilan saya di pin? Jadi kalau kamu tidak bisa melihat slide soalnya sekarang, dan yang kamu lihat adalah gambar saya, berarti tampilan saya yang kamu pin. Itu harus cari menu untuk unpin tampilan saya. Nanti muncul soalnya. Oke, soal nomor 2 sudah habis. Ini adalah soal nomor 3. Jangan lupa pahami dulu apa perintahnya, baru mulai kerjakan. Gimana, sulit nggak? Mengganggukah suara saya? Kok sunyi senyap? Mudah-mudahan sedang pada berpikir keras nih. Memang kita harus sering-sering melatih otak kita ya. Jadi belajar itu salah satu bentuk latihan otak. Jadi secara fisik kita tidak hanya butuh kegiatan physically saja, tapi otak juga harus dilatih dengan berpikir keras. Begitu. Bukan berarti kita harus menghadapi soal-soal yang sulit, tapi soal-soal yang mungkin membutuhkan logika pemikiran. Nah, seperti contoh yang sedang kita kerjakan sekarang. Ya, habis waktunya. Saya tutup. Oke ya. Sudah siap kita bahas? Sudah siap dibahas? Sudah. Oh, ya. Nah, sebelum dibahas, Ibu akan menyampaikan ini dulu. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Saya pakai coret-coret dulu. Kita sekarang ada di sini. Begitu ya. Nah, nanti hari ini kalian akan melaksanakan penugasan atau unjuk kerja yang ketiga. Bukan soal yang kalian kerjakan ini barusan, tapi soal yang kalian nanti dapat akses di Microsoft Teams. Kalau soal yang kalian kerjakan ini barusan, itu untuk latihan kita dalam meeting kita kali ini. Nah, minggu depan ada persiapan PAS. Gitu. Untuk informasi, PAS, Mapel, TIK, nanti kita akan menggunakan
aplikasi yang kalian tidak perlu install, kalian nanti mengaksesnya lewat link. Nanti saya pertimbangkan antara menggunakan live worksheet seperti yang akan kalian kerjakan sekarang atau dengan Microsoft Form begitu. Tapi kalian nanti mengaksesnya lewat link. Jadi jangan khawatir, kalian tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Begitu ya. Ini tentang tata waktu penilaian kita. Jadi untuk hari ini pastikan nanti yang ada di Microsoft Link kalian kerjakan karena itu adalah bentuk pengambilan penilaian kita. Jadi kalau kamu nggak ngerjakan, berarti kamu nanti nggak dapat nilai. Seperti itu. Sampaikan untuk teman-teman kalian yang mungkin belum menyimak pembelajaran kita kali ini. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas nih. Ini adalah soal yang pertama. Jadi ada Tom, ini Tom, dia berada di rumahnya dan dia ingin mengunjungi semua kerabatnya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah peta rumah Tom dan rumah semua kerabatnya. Begitu. Nah, untuk rumah kerabatnya itu dia harus melalui jalan di mana jalannya itu diperhitungkan angkanya. Jadi dihitung jaraknya berapa gitu. Begitu. Yang tidak ada angkanya dia nggak perlu bayar. Dan yang ada angkanya dia harus bayar. Tapi kalau dia melewat lebih dari satu kali, bayarnya cuma sekali toh gitu. Jadi kalau dia sudah lewat bayar, nanti kalau lewat lagi nggak bayar lagi begitu. Hanya saja ada beberapa jalan yang terhalang batu, jadi nggak bisa dilewati. Jadi kalau ada jalan yang terhalang batu seperti ini nggak bisa dilewati begitu. Sehingga dia harus cari jalan lainnya. Nah, tantangannya berapa minimum jumlah uang yang harus dimiliki Tom agar ia dapat mengunjungi semua kerabatnya. Jadi dia butuh uang berapa untuk sampai ke semua rumah kerabatnya. Ketikkan bilangan bulat rentang nilai sampai 40. Jadi kalian bisa masukkan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 40 begitu. Oke ya, itu soalnya. Jadi bacanya jangan buru-buru, dipahami. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini adalah rumah Tom. Nah, jarak berikutnya yang ini. Jadi rumah kedua. Kemudian rumah berikutnya. Kemudian dia di rumah yang ini. Berikut. Dan yang terakhir itu. Maaf, ini saya sudah menyampaikan mic-nya boleh dinyalakan selama tidak ada suara yang mengganggu ya. Jadi kayaknya kalian tidak sedang sendirian di sana. Jadi saya matikan semua. Oke ya, jadi tadi kalau kalian menyimak jalannya seperti itu, kita ulangi lagi sambil menghitung uang yang harus dia bawa. Yang pertama dari rumah Tom ini. Kemudian ke rumah berikutnya, ini jaraknya adalah 7. Perhitungkan ya, 7. Berikutnya ini tambah 7 lagi. Berikutnya, jadi dia tidak usah tidak perlu membayar ya, karena tidak ada ongkos yang perlu dia hitungkan. Tadi sudah 7 dan 7, berarti sudah 14. Berikutnya ini tambah 9. Kemudian dia mau ke rumah yang ini hanya saja jalannya terhalang batu, jadi dia kembali lagi. Ketika kembali di sini, dia nggak perlu membayar lagi karena sudah bayar. Nah, berikutnya dia lewat di sini. Berarti tadi 9, kemudian tambah 9 lagi. Kemudian yang terakhir dari rumah yang ini, dia akan berjalan ke rumah terakhir dengan jarak 6. Begitu. Jadi berapa jumlah minimum? Nah, tadi 7 tambah 7 tambah 9 tambah 9 tambah 6. Berapa totalnya? 38. Seperti itu. Jadi siapakah di antara kalian yang menjawab 38? Silakan nyalakan mic-nya. Ayo kita bersorak bersama. Ya, jawabannya benar. Oke, Jos. Oke ya. Banyak yang benar ya, berarti sudah bisa memahami ya. Nah, nanti jawaban kalian di kotak jawaban ini hanya 38, angka 3 dan angka 8. Jangan dimasukkan hitungannya, karena di sini perintahnya kalian diminta untuk memasukkan bilangan bulat rentang nilai 40. Mohon maaf, kita ada tamu.
sebentar ya, Bu Dian menyapa ya. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah kita yang baru, sebentar. Ayo. Oke. Lanjut ya anak-anak, mohon maaf, beliau sedang melihat kondisi lab kita. Saya sudah izin dan beliau mempersilahkan kita untuk melanjutkan pembelajaran. Begitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, nanti kalian tidak perlu menuliskan hitungannya seperti apa. Begitu. Ini hanya untuk pembahasan kita saja, untuk mempermudah kita. Jadi yang kalian harus masukkan hanya angka 3 dan 8, alias jawabannya 38. Karena perintahnya hanya ketikan bilangan bulat rentang nilai 40. Begitu. Jadi maksimal 40, kita ketemu 38. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua nih. Lanjut ya. Sudah siap? Oke, jadi di Kota Bebras, wali kotanya mau memelihara 4 buah bendungan. Nih, bendungannya itu diberi nama 1, 2, 3, 4. Ada 4 bendungan dengan 4 bebras yang diberi nama A, B, C, D. Seperti itu. Oke ya. Nah, wali kota ingin agar setiap berang-berang memelihara 1 buah bendungan. Begitu. Dan biaya pemeliharaannya ini dihitung berdasarkan jarak rumah setiap berang-berang ke bendungan. Nah, kalau kalian lihat tabel ini maksudnya bebras A dengan bendungan 1 itu jaraknya adalah 185, seperti itu. Bebras A dengan bendungan 2 ini jaraknya 145 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, tantangannya di sini berdasarkan tabel yang diberikan, kalian diminta untuk menentukan jarak minimum jika setiap bebras diberi tugas untuk mengelola 1 bendungan. Jadi cari jarak terdekat, kemudian ditotal. Seperti itu ya. Nah, strategi kita apa? Strategi kita lihat dulu mana nilai terkecil yang bisa kita gunakan, yang bisa bebras gunakan, nilai terkecil jaraknya ya, yang bisa bebras gunakan untuk memaksimalkan pekerjaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari vertikal dan horizontal, data vertikal dan data horizontal nih, contoh, kalau ini ya, saya memberi penanda untuk data horizontal, yaitu untuk bebras C. Bebras C ini kan yang biaya pemeliharaannya paling kecil-kecil nih. Jadi untuk memelihara bendungan 1, bebras C ini hanya butuh jarak 50 meter. Untuk bendungan 2, 50 meter. Bendungan 3, 100. Bendungan 4, 75. Jadi, kita pilih dulu yang ini. Kita selesaikan dulu yang membutuhkan jarak minimum. Nah, di antara 4 opsi ini, tentu saja kita akan memilih salah satu dari 2, yaitu yang 50 di bendungan 1 dan 50 di bendungan 2. Oke, kita ambil dulu yang bendungan yang pertama dulu. Nah, setelah bendungan yang pertama, kita melihat ke bendungan yang kedua nih. Bendungan kedua, ini kita tidak bisa menggunakan lagi yang 50, karena ini sudah ditangani oleh si C. Si C sudah menangani bendungan 1. Jadi opsinya tinggal yang 145, 125, dan 186. Nah, cari yang nilai minimum. Nah, nilai minimum adalah yang 125. Nah, sehingga kita tinggal memikirkan untuk pemeliharaan si A dan si D. Jadi ini bisa diabaikan, begitu. Jadi kalau kalian mengenal abstraksi, ini sudah kena abstraksi nih. Sudah nggak usah dipikirkan lagi untuk pemeliharaan bendungan 3 dan 4 untuk si bebras C dan B dan C. Nah, kemungkinannya tinggal 2, yaitu ambil yang 143 dan 225, dan yang 185 dan 190. Nah, dari keduanya ini
kita total saja dulu yang nilainya lebih rendah yang kita pilih. Jadi 185 tambah 190 ini kan sudah 175. Sedangkan kalau kita pilih yang 143 dan 225, ini yang lebih minimal jaraknya. Jadi ketemu sekarang nih, 50, 125, 143, 225. Ketemunya adalah 543. Nah, siapa yang ketemu 543? Ayo. Yakin? Oke, semangat ya. Jadi seperti ini caranya. Kalau dilihat dari matematika, ini hitungan-hitungan yang mudah untuk anak SMP. Cuman penjumlahannya aja cuman ratusan saja, begitu ya. Yang sulit adalah memahami. Begitu ya. Lanjut lagi soal yang terakhir. Nah ini, kita punya 4 ikan nih. Ikannya mau diputar-putar ini ceritanya. Jadi kalau kamu memutar sebuah ikan searah jarum jam, nanti ikan yang posisinya diagonal itu berlawanan jarum jam dengan derajat yang sama. Begitu kan intinya? Nah, kita lihat nih. Jadi kalau panah seperti itu berarti dia vertikal. Kalau seperti ini horizontal. Maka yang diagonal yang bagaimana? Diagonal yang ini. Jadi kalau ikan ini diputar, nanti ikan ini juga ikut berputar berlawanan arah seperti itu. Itu adalah posisi diagonal. Begitu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama nih. Yang pertama, ikan pojok kiri atas 45 derajat searah jarum jam nih. Dia diputar 45 derajat searah jarum jam. Maka yang diagonalnya ini berlawan arah 45 derajat, begitu kan? Itu urutan yang pertama. Urutan yang kedua. Nah, pojok kiri bawah 90 derajat, maka pojok kanan atas 90 derajat. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Coba Budian tinggal sebentar, kalian otak-atik lagi untuk posisi ketiga dan keempat hingga dapat posisi terakhirnya. Oke ya? Kita tunggu sebentar. Mas Dori. Sandra. Tarik sih. Sandra Mas. Contoh. Oke, sudah ketemu? Kita lanjut ya. Nah, ini posisi ketiga. Maaf, langkah ketiga. Jadi kalau pojok kanan bawah diputar 90 derajat searah jarum jam, maka pojok kiri atas juga berarah diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sampai di urutan langkah ketiga, siapa yang masih benar? Ayam. Mudah-mudahan ada ya. Oke, terakhir langkah keempat. Nah, ini adalah posisi terakhir. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Gimana? Cukup mudah kan? Ini kayak permainan aja nih. Jadi kalau kita bicara tentang berpikir komputasi, sebenarnya kita kayak olah pikir saja, asah otak gitu. Jadi sebenarnya mudah, hanya kalau kalian bisa memahami instruksinya seperti apa.
Oke, sampai di sini sudah pukul 8.28. Jadi kita masih punya waktu 2 menit. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ini di chat ada yang menanyakan, Bu, ada rekamannya tidak? Ini di streaming live di YouTube. Begitu streamingnya selesai, otomatis videonya akan terekam. Jadi kalau mau ditonton lagi, silahkan diklik lagi link YouTube yang saya sampaikan di grup WA. Aku mulai. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang bertanya, Bu, link tugas dikirim di mana? Jadi kita untuk penugasan yang ketiga ini kita menggunakan Microsoft Teams yang di dalamnya saya memberikan alamat link lembar kerja kalian. Nah, ketika kalian mengerjakan, kemudian kalian klik tombol finish, itu otomatis nanti akan tersimpan di database saya, gitu. Jadi tidak dikirim kemana-mana. Setelah mengerjakan, jangan lupa atau pastikan kalian klik tombol finish. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, untuk penugasan itu menggunakan lembar kerja yang ada di Microsoft Teams itu, nanti setelah kalian mengerjakan, menekan tombol finish, ada 3 hal yang harus kalian isi. Yang pertama yaitu nama kalian, kedua kelas dan nomor absen, terus ketiga adalah nama sekolah, yaitu SMP 1 Mungkit. Kemudian kalian harus memasukkan email saya, di situ di WhatsApp ada email saya tuh. Seperti itu. Kenapa kalian harus memasukkan email saya? Supaya jawaban kalian masuk ke database saya. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?